melalui ilmu, membebaskan bangsa dari kebodohan, dan membuka jalan menuju masa depan. Semangat para pahlawan ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak harus dilakukan di medan perang, di ruang kelas, di buku, dan dalam setiap proses belajar. Terdapat perjuangan besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mereka telah membuka jalan, dan kini tugas kita adalah belajar sungguh-sungguh dan mempunyai kesempatan untuk menuntut. Namaku Dewi Sartika, perempuan yang lahir di Cicalengka, Bandung pada 4 Desember 1884. Di balik kelembutanku, banyak yang mengira bahwa aku adalah kaum yang lemah. Namun, di balik kelembutanku yang menjadi kelemahanku, aku melihatnya sebagai peluang. Ya, aku berhasil membuka sekolah bagi istri-istri dan perempuan-perempuan di Indonesia agar tidak dipandang sebelah mata oleh dunia. Aku berjuang memberantas kebodohan. Namun kini, aku menangis atas semua catatan kelam yang ada di dalam dunia pendidikan. Banyak siswa-siswi yang tidak lagi peduli dengan sekolah. Apakah ini yang disebut dengan Indonesia emas atau Indonesia cemas? Tahukah kalian salah satu rumah sakit ternama di Kota Kupang? Ya, benar. Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang. Nama rumah sakit itu diambil dari namaku. Karena untuk mengenang jasaku di bidang pendidikan, terkhususnya di bidang kesehatan. Ya, aku adalah Wilhelmus Zakaria Johannes. Aku adalah putra asal NTT. Di Pulau Rote, Termanu, 16 Juli 1895. Saat itu, aku dianggap orang kampung, tidak tahu apa-apa, dan tidak terkenal. Namun, dengan usaha dan perjuanganku, aku bisa sampai di titik ini. Aku adalah satu-satunya putra asal NTT pertama yang belajar radiologi di Universitas di Batavia. Aku membawa radiologi itu ke Indonesia. Berkatku, pendidikan semakin maju dan banyak orang yang terselamatkan. Namun, aku sangat kecewa dengan kalian. Tidak satupun dari kalian yang mau meneruskan perjuanganku. Banyak anak-anak yang tidak mau belajar. Banyak anak-anak yang acuh tak acuh. Bahkan ada banyak bapak ibu guru yang malas untuk mengajar. Aku sangat kecewa dengan kalian. Jika masih ada nurani yang tertinggal di dalam diri kalian, bangkitlah dan menjadi tonggak untuk bangsa kita. Di usia yang terbilang belia, 17 tahun, aku menjadi salah satu perempuan tangguh yang bergabung untuk mempertahankan tanah airku Indonesia. Aku bahkan dijuluki sebagai mutiara dari Nusa Laut. Ya, Martha Christina Tiahahu adalah namaku. Sebagai putri dari Maluku, Kapitan Paulus Tiahahu, aku ikut mendampingi ayahku dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Memimpin pasukan wanita dan aktif bertempur di garis depan. Dengan sebilah bambu menjadi tongkat di tanganku, aku berhasil menumpas para penjajah yang kejam. Dengan lengan yang kusing-singkan, seutas merah yang kusematkan di dahiku, tanda keberanian yang kujunjung untuk membela negeriku. Namun, kini aku kembali berduka. Aku kembali menangis, bukan karena penjajahan oleh Belanda, bukan dibom oleh sekutu,
Tetapi aku menangis karena Indonesiaku ditombak oleh anak-anak dan cucu-cucuku. Wahai bumi pertiwi, mengapa? Mengapa kini wajahmu muram tak bercahaya? Bangkitlah, kalahkan semua penjajah dan penjajahan lewat pendidikan. Ayo, terus torehkan semangat merah putih. Aku adalah Ishak Murdoko, adalah pahlawan nasional Indonesia, asal Sabura Jua, Nusa Tenggara Timur. Aku merupakan seorang pendidik dan seorang politikus yang berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, aku dijuluki sebagai guru pejuang. Kalian tahu, aku berperan penting dalam mendirikan 2 universitas ternama yang berada di Indonesia. Yang pertama, Universitas Udayana yang berada di Bali. Dan yang kedua, Universitas Undana yang berada di Kota Kupang. Serta aku pernah menjabat sebagai Menteri Pendidik di negara Indonesia Timur. Tetapi aku menangis melihat pendidikan yang diporak-porandakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pendidik namun lalai dalam menjalankan tugasnya. Jiwa ini sakit melihat anak-anak tidak memiliki jiwa patriotisme. Mereka sibuk dengan gadget mereka masing-masing dan tidak mau belajar. Hati ini menangis melihat bumi pertiwi ini dipenuhi dengan sikap apatis, sering bolos dan tidak suka belajar. Di manakah semangat kalian putra-putriku? Aku Ishak Murdoko berteriak dengan lantang untuk pendidikan yang sekarang. Kini kami berkata, berdirilah terus di garis batas pernyataan dan impian. Jika sekolah adalah tempat menuntut ilmu, menetaplah di bawah atapnya, sampai sang fajar menyingsingnya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi mampu untuk meneladani sikap mereka yang kuat, cerdas, dan membawa bangsa Indonesia ke masa depan yang lebih gemilang. Jadikanlah Indonesia emas, bukan Indonesia cemas.